Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Allah menyapa kita saat ini kepada umat dalam gedung gereja maupun umat yang berada di tempat lain. Allah rindu menjumpai umatnya apapun keadaan kita saat ini. Ya, karena perbuatannya yang besar telah menyatukan kita dalam perhimpunan yang kudus. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengarahkan seluruh diri kita untuk menaikkan sujud sembah melalui puji-pujian kepada Dia yang namanya kudus dan kuasanya kekal abadi. Umat Tuhan, kita dasari kebaktian ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Hari Minggu ini adalah hari yang kita kenal sebagai masa transfigurasi. Sebuah penanda bagi kita bahwa gereja akan memasuki rangkaian masa Prapaskah. Peringatan transfigurasi mengingatkan kita akan peristiwa Tuhan Yesus yang berubah rupa di depan murid-murid. Umat yang dikasihi Tuhan, 2 Korintus 3 ayat 18 mengatakan, "Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung." Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kuasa Kristus yang hadir dalam diri kita sesungguhnya menghasilkan perubahan yang menjadikan kita semakin serupa dengannya. Umat yang dikasihi Tuhan, dengan sikap rendah hati, marilah kita datang ke hadapan-Nya untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Umat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi, dan saya akan menutupnya dalam doa bersama. Tuhan, sebagai orang yang telah mengalami kehadiran-Mu, seharusnya kami menunjukkan perubahan dalam diri kami. Engkau menghendaki agar orang-orang di sekitar kami merasakan perbuatan baik karena ada kasih Tuhan yang diam di dalam diri kami. Terutama di saat pandemi dunia ini melanda, pengharapan menjadi sangat dibutuhkan. Namun, seringkali kami menahan diri untuk menunjukkan tindakan konkret dalam menyebarkan kasih-Mu. Tuhan, ampuni kami.
Karena kesempatan baik untuk menyebarkan kasih seringkali terlewat begitu saja. Kristus, ampuni kami, karena perhatian kami tidak sungguh-sungguh tertuju kepadamu, sehingga kami gagal mencontoh teladan-Mu. Kini, dengan penuh penyesalan, kami datang kepadamu. Kami percaya Roh Kudus menolong kami memperbaiki kesalahan yang telah kami perbuat. Dalam kerendahan hati, kami memanjatkan doa dan penyesalan dosa kami ini. Amin. Saudara-saudara diundang untuk berdiri. Bagi kita yang sudah mengakui dan menyesali dosa kita, maka terimalah berita anugerah yang diambil dari Mazmur, pasalnya yang ke-99 ayatnya yang ke-8. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka, Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Di dalam Kristus Engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh Tuhan kami bersyukur jika Engkau senantiasa menyertai dan memimpin kehidupan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang menyatakan kemuliaan pada kami. Itu menyatakan bahwa Engkaulah ya Tuhan yang penuh dengan kuasa. Engkau juga Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami, dan juga Engkaulah Tuhan yang mau dan rela berkorban bagi kami. Sungguh Tuhan kami bersyukur, kami punya Tuhan yang begitu baik dan mengasihi kami. Dan di tengah rasa syukur kami ya Tuhan, kami percaya kasih Tuhan juga Engkau nyatakan melalui firman yang akan kami dengar bersama. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, pun juga bagi jemaat-Mu yang mendengarnya. Biarlah kami bersama-sama mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman yang akan kami dengar bersama. Bersabdalah ya Tuhan bagi kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudara, bacaan diambil dari Lukas, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-28 sampai 43. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur.
Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang merenungkan serta memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabarnya? Saya berharap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, sehat, tanpa kurang suatu apapun. Walaupun saudara-saudara harus beribadah di rumah masing-masing, tetapi biarlah tidak mengurangi kerinduan kita untuk bisa bersekutu, beribadah, dan tentunya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah dimuliakan untuk memuliakannya. Dan saat ini kita memasuki Minggu Transfigurasi. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam KJ Kidung Jemaat nomornya yang ke-40, lagu KJ 40, itu pasti saudara-saudara pernah mendengar lagu ini. Apa namanya? Ya, judul lagunya adalah Ajaib Benar Anugerah. Nah, saudara-saudara pasti tahu bagaimana sejarah dari lagu ini, sejarah dari penulis lagu ini. Sebelumnya dikatakan bahwa penulis mengalami masa kelam, masa lalu yang kelam. Dan ketika dia merasakan pertolongan dari Tuhan, kemudian dia mengalami perubahan. Maka tak heran saudara-saudara, di dalam baitnya dikatakan, "Ku hilang, buta, bercela, olehnya ku sembuh." Jadi kalau dikatakan sebelumnya dia hilang, dia tidak mengerti, dia tidak memahami siapa Tuhan, dia tidak kenal siapa Tuhan, dia buta dalam tanda petik, dia bercela. Tetapi ketika dia mengalami pertolongan,
dia kemudian mengalami kesembuhan dalam tanda petik. Dengan kata lain, saudara-saudara, ketika seseorang mengalami kebaikan Tuhan, ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka dia akan mengalami perubahan. Ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka dia akan melakukan perubahan. Sebagaimana saudara-saudara yang dilakukan, yang terjadi dan juga yang dialami oleh Musa. Dikatakan saudara-saudara, Musa pun mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita baca saudara-saudara di dalam Keluaran, pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ke-28. Di situ dikatakan, dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu berarti dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan karena dia bersama-sama dengan Tuhan. Lalu apa yang terjadi saudara-saudara ketika Musa bersama-sama dengan Tuhan? Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-29 bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Saudara-saudara, ini berarti ada perubahan yang terjadi dalam diri Musa ketika Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kulit mukanya bercahaya. Itu yang kita kenal saudara-saudara dengan peristiwa transfigurasi. Apa dampak dari perubahan kulit muka ini? Kalau kita lihat saudara-saudara, ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa tanpa kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Selain ada takut, gitu ya, tetapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Dengan kata lain saudara-saudara, ada respon yang dilakukan umat ketika umat dipanggil oleh Musa. Ada respon yang dilakukan umat ketika umat diminta untuk kembali pada Musa. Dan itu berarti umat mau mendengar apa yang dikatakan oleh Musa, apa yang disampaikan oleh Musa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu peristiwa perubahan kulit muka Musa yang berubah menjadi bercahaya, yang kita kenal dengan peristiwa transfigurasi, tentu berbeda dengan peristiwa transfigurasi Yesus. Lalu apa bedanya saudara-saudara? Kalau di dalam teks Keluaran itu dikatakan kulit muka Musa bercahaya, itu karena memang Musa pada waktu itu sebagaimana yang tadi kita baca bersama saudara-saudara, Musa pada waktu itu telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena sebelumnya ia telah berbicara dengan Tuhan. Lalu apa bedanya dengan Tuhan kita? Lalu apa bedanya dengan peristiwa transfigurasi yang ada di dalam teks Injil yang kita baca bersama saudara-saudara? Apa bedanya?
peristiwa transfigurasi yang tertulis di dalam Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 28 sampai 43. Di situ judul perikopnya adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. Apa bedanya? Nah, saudara-saudara, kalau sebelumnya dikatakan Musa juga mengalami perubahan penampilan, perubahan kulit muka yang tampak lebih bercahaya. Apa bedanya dengan Yesus? Kita baca di ayatnya yang ke-29. Lukas 9 ayat 29. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Ketika Yesus menunjukkan kemuliaannya, ketika Yesus berubah penampilannya, wajahnya berubah, pakaiannya juga menjadi putih berkilau-kilauan. Itu bukan berarti, saudara-saudara, dia mengalami titik spiritual tertentu. Kalau tadi dikatakan Musa mengalami perubahan, selain dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tetapi itu mau menunjukkan bahwa Musa berada di titik spiritual tertentu. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika mengalami perubahan, dia bukan berada dalam titik spiritual tertentu, melainkan itulah dirinya yang sebenarnya. Dirinya yang sebenarnya penuh dengan kemuliaan. Dan kalau kita lihat, saudara-saudara, di teks-teks sebelumnya, Yesus memang sebelumnya tidak pernah menunjukkan kemuliaannya. Yesus memang tidak pernah menunjukkan kemuliaannya, perubahan rupanya. Walau memang saudara-saudara dijelaskan di perikop-perikop sebelumnya bahwa Yesus melakukan berbagai macam mujizat. Tetapi bukan berarti di situ tidak dijelaskan tentang perubahan transfigurasi. Dan di ayat ini, di teks ini baru kita baca bersama-sama, saudara-saudara. Dan peristiwa ini, peristiwa perubahan. Peristiwa Yesus menunjukkan kemuliaannya yang kita kenal dengan sebutan transfigurasi. Itu terjadi, maka barulah 3 muridnya sadar siapa Yesus sebenarnya. Ternyata Yesus bukan hanya sekedar guru agama. Ternyata Yesus bukan hanya sekedar orang yang ngerti tentang Taurat Tuhan, yang bisa mengajar, yang bisa melakukan kebaikan. Tidak hanya sekedar itu saja. Tetapi ia adalah figur besar yang sekelas dengan Musa dan Elia. Dan itu terlihat, saudara-saudara, ketika peristiwa transfigurasi itu, ayat yang ke-30 dikatakan, dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Hal ini mau menunjukkan bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar guru. Dia bukan orang sembarangan. Tapi dialah Tuhan yang penuh kuasa. Dia sekelas Musa dan Elia. Bahkan dia lebih hebat daripada Musa dan Elia. Kalau kita lihat, saudara-saudara, di dalam ayatnya yang ke-35 di situ dikatakan, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Itu artinya Yesus tidak hanya sekelas Musa dan Elia, tetapi dia adalah anak Allah yang dipilih oleh Allah. Jadi bukan sembarang orang. Dia lain daripada yang lain. Dia penuh kuasa, dia penuh kemuliaan. Oleh karena itu, saudara-saudara, maka tak heran jika Petrus ketika melihat
peristiwa transfigurasi itu, peristiwa yang menakjubkan itu, peristiwa yang membuat dia terpukau gitu ya. Maka tak heran saudara-saudara, di ayat yang ke-33 Petrus merespon dengan berkata demikian. Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tak heran saudara-saudara, Petrus merasakan kebahagiaan dalam dirinya. Karena itu peristiwa yang jarang terjadi gitu ya. Peristiwa yang menakjubkan dirinya, yang membuat dia merasa wah luar biasa gitu ya. Maka dia pengen mengabadikannya itu, dia pengen melihat itu lebih lama lagi. Sehingga dia mengatakan dia mau membangun tenda supaya dia bisa mengabadikan momen tersebut lebih lama gitu ya. Dia pengen menyaksikan itu lebih lama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah respon yang dilakukan Petrus ini adalah respon yang tepat? Ketika Petrus melihat dan menyaksikan kemuliaan Tuhan, apakah dengan merasa takjub saja atau pengen mengabadikan momen saja itu menjadi respon yang tepat dalam menyaksikan kemuliaan Tuhan? Di sini bacaan kita, kalau kita melanjutkan bacaan berikutnya, saudara-saudara, akan menuntun kita bagaimana seharusnya kita merespon ketika seseorang atau ketika para murid itu, Petrus, mengalami kemuliaan atau melihat kemuliaan Tuhan, apa yang harus dilakukannya. Di dalam teks berikutnya, saudara-saudara, di situ dikatakan ada seseorang bertemu dengan Yesus dan meminta tolong pada Yesus. Dia seolah merasa nggak berdaya karena dia punya anak. Anaknya diserang oleh roh, tetapi dia sudah berusaha dengan segala macam cara. Bahkan dia sudah meminta kepada murid-muridnya supaya mengusir roh itu. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Muridnya tidak dapat. Ayat yang ke-40 mengatakan, tetapi mereka tidak dapat. Maka di ayat yang ke-41 Yesus berkata, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari. Dengan kata lain, saudara-saudara, kalau ini adalah sebuah kelanjutan gitu ya, kelanjutan cerita. Dengan kata lain bahwa respon mestinya ketika seseorang melihat, menyaksikan kemuliaan Tuhan, mestinya harus direspon dengan tepat, tidak hanya sebatas kagum, tidak hanya sebatas pengen mengabadikan momen itu, tapi tidak mengerti apa-apa, tapi tidak bermakna, tapi tidak berdampak apa-apa. Yang mau Yesus inginkan adalah ketika seseorang merasakan, mengalami, melihat kemuliaan Tuhan, maka hiduplah bermakna buat orang lain. Dengan kata lain, saudara-saudara, kalau seseorang sudah mengalami, melihat, merasakan kemuliaan Tuhan, maka harus ada perubahan. Tambah percaya, tambah mencintai Tuhan, tambah dekat dengan Tuhan. Maka kalau saat ini, saudara-saudara, kita bersama-sama beribadah, dan ketika ibadah pada pagi hari ini menuntun kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka jangan lupa saudara-saudara bahwa harus ada yang saudara-saudara lakukan, yaitu mengalami perubahan. Makin cinta sama Tuhan, makin dekat sama Tuhan, makin percaya sama Tuhan, makin bergantung sama Tuhan. Mestinya demikian.
Jangan hanya mengatakan, aduh ibadahnya enak, aduh ibadahnya meneduhkan, aduh ibadahnya membuat saya mengalami perjumpaan. Aduh musiknya enak. Tetapi ketika saudara-saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka sudah seharusnya kehidupan kita itu menjadi jauh lebih bermakna. Dengan kata lain, menjadi berubah, mengalami perubahan. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang bisa kita renungkan dari teks kita saat ini? Yang pertama adalah peristiwa transfigurasi. Bukan hanya bicara tentang perubahan wujud. Peristiwa transfigurasi bukan hanya bicara tentang perubahan penampilan yang berubah menjadi berkilau-kilauan. Lalu kemudian kita semuanya takjub. Bukan hanya sebatas itu, saudara-saudara. Tetapi ada hal yang harus dikerjakan. Dengan kata lain, ketika seseorang mengalami perjumpaan, maka seseorang harus mengerjakan perubahan. Seseorang ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka ada tugas yang harus dilakukan, yaitu melakukan perubahan. Yang kedua, saudara-saudara, kita belajar sebagaimana tadi di dalam bacaan Keluaran ayat pasalnya ke-34, ayatnya ke-29 sampai 35 yang menceritakan, yang mengisahkan tentang Musa. Biarlah Musa ini menjadi contoh bagi kita semua ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mau berubah. Dia mau mewartakan kebenaran kepada umat. Biarlah kita juga demikian, saudara-saudara. Ketika kita merasakan perjumpaan dengan Tuhan, maka kita mau mewartakan kepada saudara-saudara kita. Dengan demikian, saudara-saudara, kita pun sudah melakukan bagian kita, yaitu memuliakan namanya. Mari saudara-saudara, kita memuliakan namanya dengan melakukan perubahan. Lalu yang kedua, dengan mewartakan kebenaran firman-Nya. Tuhan menolong dan memampukan kita bersama. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, tiada Allah seperti Yesus. Maka kita juga mau menyembah, meninggikan, dan mengakui dengan lidah kita bahwa Yesuslah Tuhan dan Raja kita. Itulah isi pujian KP Gloria 2 dalam Minggu Transfigurasi ini. Kau yang terindah.
Saudara-saudara, mari kita menaikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh mengingat kembali, memperingati peristiwa transfigurasi. Transfigurasi hendak menyampaikan pada kami ya Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Engkau juga Tuhan yang tidak hanya membuat para murid merasa takjub akan peristiwa transfigurasi pada waktu itu. Namun Engkau juga Tuhan yang meminta para murid untuk menjadi pewarta kebenaran firman-Mu. Demikian juga dengan kami ya Tuhan. Biarlah kami tidak hanya takjub akan peristiwa transfigurasi yang Engkau nyatakan. Namun Tuhan, kami boleh diingatkan kembali bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah seharusnya melakukan tugas tanggung jawab kami, melakukan panggilan kami untuk mewartakan kebenaran. Karena itulah ya Tuhan, makna kehadiran kami. Kami hadir untuk kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan melalui perjumpaan itu ya Tuhan, kami pun diminta untuk mewartakan kebenaran firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami bersyukur biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman bagi kami untuk kami melangkah di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Dan saat ini kami boleh menaikkan syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan dalam pemulihan termasuk yang terpapar virus corona. Sungguh Tuhan, virus ini tak terhindarkan oleh kami. Memang kami tidak menginginkannya ya Tuhan. Namun kami yakin dan percaya jika virus ini Tuhan izinkan boleh ada di bangsa dan negara kami ya Tuhan, maka kami yakin dan percaya ada rencana Tuhan yang indah bagi bangsa negara kami. Ada rencana Tuhan yang indah bagi kami. Dan kami yakin ya Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan saudara-saudara kami pun juga kami saat ini merasakan sakit ya Tuhan, maka kami yakin dan percaya kuasa Tuhan hendak Engkau nyatakan di dalamnya ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah dalam pergumulan akan sakit yang dirasakan oleh saudara-saudara kami pun juga yang kami rasakan ya Tuhan. Di dalamnya kami pun boleh berpengharapan di dalam Tuhan. Karena kami yakin dan percaya di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kami juga percaya Tuhan Engkau bekerja dengan berbagai macam cara. Termasuk melalui dokter, melalui obat-obatan. Sungguh Engkau Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Karena kuasa-Mu ya Tuhan jauh lebih besar dibanding dengan kuasa sakit penyakit yang saudara-saudara kami ataupun kami rasakan. Tuhan, kami memohon, karena hanya Engkaulah ya Tuhan yang sanggup memulihkan kami. Kami juga saat ini berdoa ya Tuhan, untuk persiapan dalam menyambut masa raya Paskah. Kami percaya Tuhan, walau di situasi yang tak mudah ini, namun ada kerinduan yang besar di hati kami, untuk kami boleh merayakan Paskah, untuk kami boleh menyusun, merancang agenda masa raya Paskah. Kami yakin dan percaya Engkaulah yang menolong kami untuk kami boleh menyusunnya dengan baik, mempersiapkannya dengan baik. Karena kami yakin Engkaulah Tuhan yang selalu hadir dalam setiap pergumulan kami. Kami juga saat ini berdoa ya Tuhan untuk pergumulan kami, baik itu dalam pekerjaan, kesulitan perekonomian, ataupun di tengah keluarga kami. Sungguh Tuhan, pergumulan demi pergumulan kami rasakan. Biarlah kami memahaminya sebagai salah satu cara Tuhan untuk menumbuhkan iman kami, untuk membentuk kami
untuk kami boleh semakin dekat dengan Tuhan dan mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya di dalam setiap kesulitan selalu ada jalan Tuhan yang menolong dan menuntun kami. Kami juga yakin dan percaya Tuhan dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, yang seringkali membuat kami merasakan sedih tak kuasa, atau bahkan kami merasakan beban. Namun Tuhan, kami yakin dan percaya tak selamanya kami merasakan beban-beban ini ya Tuhan. Tak selamanya kami merasakan kesedihan. Tak selamanya kami merasakan kepedihan. Karena kami yakin ya Tuhan, segala sesuatu ada waktunya. Kami yakin dan percaya Tuhan juga merencanakan yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami juga memohon agar Engkau juga memberkati dalam program vaksinasi untuk masyarakat. Sungguh Tuhan, ini menjadi salah satu upaya dari pemerintah untuk berusaha dalam menurunkan laju pertumbuhan COVID ya Tuhan. Biarlah kami selaku warga negara yang baik, kami pun boleh terlibat di dalamnya. Kami boleh melindungi diri kami menjaga diri kami ya Tuhan. Dan kami mohon ya Tuhan, biarlah proses program vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik, boleh tepat sasaran, dan semua warga negara Indonesia terlindungi dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami percaya setiap upaya yang dilakukan pasti mendatangkan hal yang baik bagi kami semuanya. Kami juga saat ini berdoa bagi peran gereja terhadap masyarakat sekitar dan kota Bogor. Biarlah kami selaku gereja Tuhan, GKI Bogor Baru ya Tuhan, di mana Engkau menempatkan gereja Tuhan di tengah kota Bogor ini ya Tuhan. Engkau senantiasa boleh membimbing kami selaku gereja Tuhan, menuntun kami. Sehingga kami selaku gereja Tuhan, kami pun boleh memancarkan kasih Tuhan. Kami boleh menjadi saluran berkat. Karena itulah ya Tuhan yang Engkau kehendaki bagi kehidupan kami selaku gerejamu. Kami juga saat ini berdoa bagi pendeta kami, Pendeta Darwin Darmawan dan juga Penatua Joshua Bernando. Tuhan kiranya menolong pendeta kami pun juga dengan calon pendeta kami ini ya Tuhan. Biarlah dalam setiap pelayanan aktivitas Engkau kiranya menyertai. Engkau berkati keluarga, kesehatan. Engkau juga kiranya memberkati dalam aktivitas yang dilakukan ya Tuhan. Biarlah dimanapun beliau-beliau ini berada ya Tuhan, nama Tuhan semakin dimuliakan. Biarlah melalui kehidupan beliau-beliau ini ya Tuhan, kami pun boleh merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Kau berkati juga untuk kesehatannya. Berikanlah kesehatan yang prima, sehingga beliau-beliau ini ya Tuhan beserta dengan keluarganya dapat menjalankan setiap tugas tanggung jawab dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh rangkaian syafaat kami ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dan anak-anak yang mengikuti ibadah pada hari ini, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita diberi kesempatan pada saat ini untuk menyatakan syukur atas firman yang sudah kita terima dan juga sebagai bentuk kerelaan hati kita untuk taat dan mau melayaninya. Nats yang menjadi dasar bagi kita dalam memberikan persembahan diambil dari Imamat 19 ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan atas kamu. Persembahan dapat diberikan dengan 3 cara, seperti yang ada pada layar. Sementara kita memberikan persembahan, mari dengan sukacita kita menyanyikan Selama Bumi
didiami. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa atas kesempatan yang Tuhan Allah berikan kepada kami untuk menyerahkan persembahan pada hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau tidak putus-putusnya memberkati kami dan mau memakai hidup kami sebagai saluran berkat-Mu. Dalam masa pandemi yang masih berlangsung, kami mohon agar Tuhan menolong kami untuk hidup sebagai sesama dan menjadi jawaban doa bagi mereka yang memerlukan, sehingga terang Kristus makin nyata bersinar. Dalam Kristus, Kepala Gereja, yang kami muliakan, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memaknai ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Cahaya kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus hendaknya terwujud dalam perbuatan, karya, dan pengajaran Kristus yang terpancar melalui gerejanya. Mari kita pujikan KJ 422, Yesus berpesan. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan sekarang marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.